Assalamualaikum kerabat, ketemu lagi di channel Siska Hasibuan. Kali ini untuk segmen jam jalan-jalan. Jam jalan-jalan saya kali ini akan ada agenda untuk ketemu dengan Dr. Delyuzar. Beliau adalah salah satu yang sangat concern menurut kami berbicara soal pandemi COVID-19 gitu. Banyak hal yang ingin kami gali hari ini dari beliau sebagai sebagai upaya preventif. Kami masing-masing tim sudah membekali diri ya, sebelum ketemu dengan Dr. Del kita sudah melengkapi diri sendiri dengan alat pelindung diri secara maksimal. Saya sendiri sudah ada face shield, ada masker ya yang matching dengan baju saya hari ini. Saya juga bawa kemana-mana sabun kertas ya. Jadi walaupun saya juga bawa hand sanitizer kemana-mana, saya lebih nyaman cuci tangan. Jadi kalau nggak nemu sabun, saya paling nggak punya sabun kertas gitu ya. Jadi kalau nemu air, saya selalu cuci tangan. Ada hand sanitizer, ada tisu, ada tisu basah juga, tisu basah, tisu kering gitu ya. Terus yang nggak kalah penting ya, jadi dari salah satu informasi yang saya dapat dari tim riset kali ini, saya banyak dapat ilmu untuk upaya preventif lah, ikhtiar semaksimalnya gitu untuk diri sendiri. Ternyata kan masker itu juga nggak bisa terlalu lama kita pergunakan, maksimum 4 jam gitu ya, karena sudah banyak juga virus yang bersarang gitu di masker. Jadi saya kemana-mana bawa masker cadangan ya, minimal 2 gitu ya, minimal 2, dan diletakkan juga di tempat yang aman gitu. Jadi nggak sembarangan tempatnya. Otomatis kita memang harus mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat, lebih protektif lah ya dibandingkan sebelumnya gitu. Kalau dulu mungkin kita asal-asalan kemana-mana, mungkin sekarang kita kalau mau keluar rumah demi orang-orang tersayang, demi orang-orang yang ada di sekeliling kita, akankah sangat indah jika kita benar-benar saling memproteksi diri sendiri aja dulu gitu. Kalau kita tidak bisa mengubah orang lain, paling nggak kita belajar untuk maksimal berbuat baik untuk diri sendiri dan orang-orang tersayang di sekitar kita. Oke, seperti apa sih suasana Fakultas Kedokteran nantinya? Simak terus video ini. Oke kerabat, kita hari ini sudah sampai di Fakultas Kedokteran USU Universitas Sumatera Utara. Suasananya sangat sepi sekali. Tidak ada orang sih, kalau di luar sini nggak ada orang. Sepertinya memang aktivitas yang dilakukan tidak seperti biasanya ya gitu. Tapi kita tetap melindungi diri secara maksimal dan menjaga jarak sesuai anjuran protokoler kesehatan. Seperti apa ya bincang-bincang kita nanti dengan Dr. Delyuzar yang sangat menurut saya mungkin sangat informatif gitu. Harapannya informasi yang nanti disampaikan oleh beliau berguna buat para kerabat yang mendengarkan atau melihat video ini. Saksikan terus ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada dalam kondisi yang masih sulit untuk menghadapi COVID-19 ini. Salah satu yang memang harus dilakukan adalah kerjasama berbagai komponen bangsa untuk bersama-sama melakukan penanggulangan baik di level promosi, preventif, dan tentu juga dari aspek penanganan, termasuk penanganan medisnya. Dan untuk itu, dua jalur itu harus berjalan bersama. Jalur yang dilakukan bersama masyarakat dalam 3M, artinya bagaimana kita tetap melakukan pencegahan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan perilaku cuci tangan pakai sabun. Itu menjadi bagian yang harus dilakukan oleh semua orang untuk memutuskan mata rantai ini. Tapi juga, dan itu menurut saya tidak bisa dilakukan hanya oleh Satgas, hanya oleh pemerintah, tapi semua komponen harus bersama-sama. Baik itu tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh budaya, dengan pendekatan yang tentu harus spesifik. Apakah pendekatan itu lewat bahasa budaya, lewat pendekatan etnik, kemudian juga tentu bagaimana lewat pendekatan yang paling berpengaruh tentu juga adalah pendekatan keagamaan. Dan ini menjadi bagian yang penting, tidak hanya semata-mata kita bermain di penanganan medisnya, karena persoalan ini tidak semata-mata persoalan kesehatan, tapi persoalan yang harus didekati dengan komprehensif. Nah, tetapi memang pendekatan penanganan juga harus komplit, yang kita sebut dengan 3T tadi. Jadi testing kita harus cukup banyak, harus sesuai dengan standar WHO, sehingga kita mengetahui besaran masalah dan kita bisa mencegah orang yang belum terpapar untuk tidak terpapar oleh orang yang sakit. Kalau kita mengetahui siapa yang sakit atau yang sudah terpapar positif dengan yang tidak. Yang kedua, tetap melakukan tracing, pelacakan siapa yang terpapar, tentu orang lain yang kemungkinan juga akan positif harus dilakukan pelacakan. Dan yang ketiga, treatment, penanganan yang baik dengan ruang isolasi yang cukup, dengan peralatan yang memadai, dengan tenaga SDM yang juga cukup, tapi juga tentu diperhatikan sehingga mereka juga tidak menjadi korban, tapi mereka terlindungi dengan baik, insentifnya cukup, dan benar-benar serius untuk melakukan penanganan dengan fasilitas yang cukup dan memadai. Untuk ini dukungan pemerintah, keterlibatan masyarakat menjadi sesuatu yang tidak bisa dinafikan. Semua stakeholder harus terlibat. Mari bersama-sama kita menanggulangi COVID ini dengan tidak lagi bicara perbedaan aliran dan politik, tapi kita bersama-sama bersatu untuk menanggulangi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.